Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Salman Al-Farisi yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk mengadakan kajian, dan sepertinya kajian ini sesuai dengan permintaan dari majelis ta'lim yang mengundang saya ke sini agar dirutinkan. Dan ketika dirutinkan, otomatis kita berpindah dari kajian tematik, membahas tema-tema, kepada kajian-kajian yang benar-benar membahas sebuah buku ataupun matan-matan yang kita ingin pelajari. Dan saya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian, kajian tematik beda dengan kajian membahas sebuah tulisan yang sudah dipelajari oleh dan ditulis oleh para ulama, kemudian dipelajari dari mulai semenjak dahulu secara turun-temurun. Dan biasanya yang suka kajian tematik mulai mundur teratur kalau kajian-kajian yang rutin membaca sebuah kitab.
Dan disitulah ujiannya. Ya, disitulah ujiannya. Mudah-mudahan yang hadir seperti ini akan tetap bahkan mungkin bertambah meskipun kita mengaji sebuah kajian yang rutin dan juga membaca sebuah matan ataupun sebuah kitab. Sebenarnya nuansanya sama saja antara kajian tematik dengan kajian kitab. Akan tetapi kajian tematik kitab itu lebih membahas sebuah kitab tertentu yang kita selesaikan dan permasalahan-permasalahan yang di dalamnya yang kita pelajari. Adapun kajian kita, kajian tematik biasanya yang diperlukan oleh sebagian kaum muslimin, terutama kalau temanya tema yang menggugah hati, membuat penasaran. Seperti misalkan contoh, aku cinta kamu, kamu cinta dia. Judul sinetron ya. Nah, maka sekarang kita ingin membahas kajian matan. Dan sebelumnya saya ingin juga menyebutkan bahwa kalau kita lihat literasi atau literatur dari agama Islam, maka kita akan dapati beberapa jenis literatur dalam agama Islam. Contohnya, misalkan ada ilmu yang berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim kepada Allah. Nah, ini ada kitab-kitabnya tertentu yang dirunut sedemikian rupa sehingga orang kalau belajar niscaya dia akan paham betul secara mendasar tentang akidah. Ada lagi kitab yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu maksudnya amaliyah praktis yang kita kerjakan, dari mulai bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, terus sampai jihad. Ini juga ada kitab-kitabnya tertentu. Ada lagi yang berkaitan dengan muamalat. Muamalat itu hubungan sosial antar sesama manusia, seperti misalkan pernikahan, jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Maka ini berkaitan dengan muamalat. Ada lagi yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Nah, saya sudah meniatkan untuk di Masjid Salman Al Farisi setiap Jumat pekan kedua. Ya, hitungannya kita ini sekarang pekan kedua ya, karena hitungnya dari Jumat. Ya, Jumat pekan kedua. Jam 13.30 insyaallah taala kita akan memulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Dan saya katakan demi Allah, kalau seandainya kita tutup umur kita dengan belajar akidah, maka itu niscaya sudah bekal yang paling indah untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya matan yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan akidah, yaitu jazmul qalbi wa i'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib. Keyakinan hati dan ketetapan hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Hal-hal itu yang akan kita bahas insyaallah taala. Mungkin Bapak-bapak agak maju sedikit, aja yang maju datang khawatir nanti. Baik. Kemudian karena kita baca matan, maka saya sangat berharap kepada
baik yang hadir ataupun panitia untuk menyediakan matannya. Ini kalau saya lihat matannya cuma 15 lembar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesianya cuma 15 lembar. Dan itu pun tidak satu kertas HPS gitu ya. HPS dibagi dua. Cuma 15 lembaran. Jadi sedikit sekali. Ya. Yang kita akan bahas adalah matan namanya. Jadi kalau Bapak ditanya, itu ngaji sama si Udin ngapain tuh? Ya, habis zuhur, habis Jumatan 13.30 di Masjid Salman Al Farisi, ngaji apa tuh? Maka ucapkan saja kita ngaji akidah. Matan yang dibahas apa? Yang dibahas namanya adalah Al-Qawaidul Arba'u. Al-Qawaid Al-Arba'. Al-Qawaid jamak dari qaidah. Dalam bahasa Indonesianya artinya adalah kaidah. Dan kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah adalah yaitu rumusan, asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti. Aturan yang sudah pasti. Al-arba artinya 4. Berarti 4 kaidah yang sudah pasti yang berkaitan dengan tauhid. Yang berkaitan dengan tauhid. Tadi saya Jumatan di Masjid Tarbiyah, saya khutbah di sana. Setelah Jumat ada orang mengatakan, "Ustaz, saya boleh nanya, apa itu tauhid?" Subhanallah. Lalu beliau bilang, "Mohon maaf, pertanyaan saya mungkin agak receh, Ustaz. Karena saya mu'allaf." Saya tanya lagi, agama apa? Agamanya dulu apa? Ateis, Ustaz. Subhanallah. Saya bilang banyak berdoa, banyak belajar. Rumahnya di mana? Jakarta Timur. Katanya begitu. Maka yang belum pernah mengenal selain Islam, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari, saya katakan tidak ada harta yang paling berharga di dunia ini kecuali akidah. Saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tidak ada harta yang paling berharga di dunia ini bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya dibandingkan kesuciannya. Suci tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun kecuali yang merupakan suaminya. Suci tidak pernah digauli oleh seorang lelaki pun kecuali seorang suaminya. Suci tidak pernah dilihat auratnya oleh seorang lelaki pun kecuali suaminya. Berarti akidah dulu yang menjadi dasar. Nah, kaidah adalah, jadi tema kita yaitu Al-Qawaidul Arba'. Matannya bernama Al-Qawaidul Arba'u. 4 kaidah. 4 kaidah. Taib, kaidah tentang apa? Tentang memahami tauhid dan syirik. Siapa yang ingin belajar akidah dari dasar, biasanya para ulama menganjurkan belajar matan ini terlebih dahulu. Siapa yang ingin belajar akidah dari dasar sehingga ilmunya mumpuni, benar-benar faham tentang tauhid dan syirik, maka dia mulai dari ini terlebih. Baru setelah itu nanti naik kepada al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok ajaran Islam, baru naik nanti kepada Kasyfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, kitab tauhid yang mempelajari tentang keutamaan dan pengertian tauhid serta merinci tentang kesyirikan secara detail. Kemudian setelah itu baru membaca kitab Kasyfus Syubuhat, baru setelah itu naik kepada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, baru setelah itu naik kepada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, baru naik kepada kitab Al-Aqidah As-Safariniyah, dan seterusnya.
Jadi perjalanan kita masih panjang. Saya sering mengatakan kepada yang baru mulai mengenal dakwah sunnah, hendaklah dia banyak belajar, terutama para figur-figur publik. Sudah jauhi kamera, jauhi media sosial, jauhi hal-hal lain. Banyak-banyaklah belajar, mengejar ketertinggalan yang dulu, yang sudah kita sia-siakan waktu kita. Begitu juga kita-kita yang mungkin bukan figur-figur publik. Maka orang yang baru mengenal dakwah sunnah, yang patut dia lakukan adalah banyak-banyak belajar. Nah, banyak belajar ada dua macam. Silahkan Bapak Ibu pilih. Banyak belajar ada dua macam caranya. Sekarang coba Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya ini, baik Bapak atau Ibu, sudah berapa lama mengenal dakwah sunnah? Sudah berapa lama, sudah berapa banyak kitab yang dia selesaikan dengan seorang ustaz? Apakah kajiannya selama ini kajian-kajian tematik saja atau menyelesaikan sebuah kitab? Nah, itu patut kita tanyakan. Lalu sudah berapa lama sudah berapa banyak ilmu yang mumpuni saya dapatkan? Yang kalau saya dapatkan permasalahan, saya tidak perlu untuk bertanya kepada ustaz, karena saya sudah belajar. Ini patut dipertanyakan dalam kehidupan beragama kita. Saya beri contoh sekarang, cara yang pertama, orang belajar agama. Kalau dia, bapak, ibu, laki-laki, perempuan, ketika dia belajar agama, ingin mendalami agama, dan dengan mendalami agama tersebut, dia sebagai seorang hamba Allah ingin bisa benar-benar beramal seperti yang diridhai oleh Allah, berkeyakinan seperti yang diridhai oleh Allah. Itu saja. Dia belajar ilmu agama tujuannya cuma itu. Nanti pulang ke rumah, kalau Anda sebagai suami, menjadi suami yang baik dan benar. Kalau Anda sebagai seorang anak, menjadi anak yang baik dan benar. Kalau Anda pulang ke rumah sebagai istri, menjadi istri yang baik dan benar. Belajar ilmu agama hanya keperluan untuk diri pribadi, dan kalau seandainya bapak sebagai kepala keluarga, untuk bisa ngajari anak-anak dan istri. Kalau itu saja tujuannya, maka belajar ilmu agamanya cukup dengan mempelajari rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam, rukun iman. Itu sudah bekal yang sangat cukup. Tetapi bukan sekedar menghafal. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang, rukun Islam apa? Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan. Ada 5. Rukun iman apa? Ada 6. Tetapi belajarnya dengan sistematis, itu yang kita inginkan. Saya beri contoh. Belajar tentang sholat misal. Maka ketika kita belajar tentang sholat, otomatis kita belajar tentang syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Bersuci ada macam-macam. Pertama berwudu, kemudian mandi, kemudian bertayamum, beristinja. Itu dipelajari secara mendasar, pelan-pelan, sistematis. Nah, coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, saya sudah mengenal dakwah ini berapa lama? Pernahkah saya belajar bersuci dari mulai A sampai Z-nya? Kita tidak ingin seperti para ulama, atau kita mungkin tidak sanggup seperti para ulama yang benar-benar detil mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak. Minimal hal yang sangat mendasar dengan dalil-dalilnya. Nah, itu contoh.
belajar rukun Islam, rukun iman yang sistematis dan mendasar, maka akan menghasilkan kepribadian seorang muslim yang mumpuni tentang keislamannya. Ya, ini kalau bapak ibu pulang ke rumah sebagai seorang muslim, kalau dia jadi bapak sebagai bapak, kalau dia jadi suami sebagai suami. Kalau saya katakan bapak berarti dia bertanggung jawab atas istri anak-anaknya. Kalau dia saya katakan suami berarti dia bertanggung jawab atas istrinya. Begitu ya. Itu cara yang pertama. Cukup belajar rukun Islam, rukun iman, tetapi mendasar, sistematis. Dan yang seperti ini sebenarnya tidak perlu ya hadir di majelis ustadz-ustadz besar yang followersnya jutaan di YouTube, di Instagram. Enggak. Panggil ustadz. Sekarang kan lulusan pesantren banyak, lulusan Libya banyak, lulusan Madinah banyak yang mungkin belum mempunyai majelis. Panggil Ustaz, kami sekeluarga mau privat belajar rukun Islam, rukun iman mendasar. Panggil, tentukan setengah jam saja, setiap pekan 1 kali atau 2 kali. Cukup, sangat cukup sekali. Ini kalau seandainya kita belajar dengan metode seperti ini. Yang kedua, yang kita lakukan sekarang, kalau seandainya seorang ingin belajar ilmu agama, tujuannya menjadi penuntut ilmu, kelak menjadi pendakwah, ustadz, pengajar, baik itu di pesantren, baik itu punya majelis, baik itu di kampungnya, maka dia disarankan untuk belajar dari matan-matan yang kita sebutkan tadi. Yang saya sebutkan tadi matan-matannya adalah pelajaran akidah. Kalau saya sebutkan hadis bagaimana? Dimulai dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi. Itu dasar ilmu hadis. Naik nanti kepada kitab Umdatul Ahkam, sekitar ratusan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang merupakan dasar-dasar hukum-hukum dalam Islam, hukum fikih. Naik lagi nanti kitab Bulughul Maram, terus seperti itu. Kalau ingin menjadi penuntut ilmu, dan itulah dakwah sunnah yang dahulu, tahun 80-an, tahun 90-an, mereka sangat fokus dengan matan, ya, sangat fokus dengan matan-matan ilmiah. Jarang sekali tematik. Kalau tematik pun mereka benar-benar yang berkaitan dengan hal yang menumbuhkan cinta sunnah. Misalkan tematiknya dulu nih, kajian-kajian dulu, berpegang teguh kepada sunnah. Sekarang kajian begitu nggak ada yang hadir, ya. Tapi sekarang yang hadir, kalau kajian judulnya adalah aku cinta kamu, kamu cinta dia. Nah, itu baru banyak. Padahal ustadz-ustadz sekarang yang ngajari kita, yang duduk di majelis, yang mereka itu punya majelis-majelis, kalau datang, kalau beliau ngaji, maka yang hadir ribuan, ratusan ribu, itu hasil pendidikan pengajaran matan, bukan tematik. Paham maksud saya? Bisa kajian sesekali tentang tematik kalau ada momennya, seperti momen tentang bulan Rabiul Awal, bulan haji, bulan Ramadan, bulan Safar, ada berkaitan dengan akidah, tidak mengapa. Bisa dipahami sekarang Bapak Ibu? Nah, begitulah cara belajar agama, ringkasannya seperti ini. Silahkan pilih antara dua. Ya. Nah, kalau kita sekarang mengambil cara yang kedua tadi, karena saya ingin dari majelis ini nanti tumbuh para penuntut ilmu, para ustadz
para pendakwah yang mungkin dia akan mendakwahi minimal keluarganya. Ya, paham dua cara tadi ya? Kita milih cara yang keberapa? Yang kedua, belajar dari matan-matan. Makanya saya sangat harapkan mudah-mudahan nanti di pertemuan yang berikutnya di fotokopi tidak mengapa, ini matan dibagikan dan hadir melihat. Ya, ada yang sudah diterjemahkan, alhamdulillah. Kalau dulu malahan tahun 80-an 90-an orang-orang dakwah sunnah ngajinya benar-benar Arab, nggak ada terjemahan itu. Tapi ya itulah hasil-hasilnya ustadz-ustadz kita sekarang ini yang benar-benar mumpuni dan dalam ilmunya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, kita memulai dengan mengucap bismillah pada hari ini Jumat 18 Rabiul Awal. Kita membaca matan Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah, 4 aturan dasar dalam memahami tauhid dan syirik. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan akhirat. Adapun penulis dari matan ini, beliau namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Saya sangat berharap para jamaah sekalian mengetahui mengetahui nasabnya, karena mengetahui nasab itu termasuk agama. Saya bisa menyebutkan nama saya sampai kakek yang ketiga, Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar. Kasful Anwar bapak saya. Kemudian bin Sukir bin Samloko, itu dari bapak. Dari ibu juga ada. Nah, tanya tuh, terutama anak-anak kita, ajari mereka nasab. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini memang adalah anak dari orang tua yang lahir dengan kesucian. Makanya para nabi tidak dilahirkan dari auladus sifah, dari anak-anak zina, enggak. Itu termasuk daripada kemuliaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, maka pelajari nasab kita minimal sampai kepada bapak yang keempat atau kakek yang keempat, kemudian ajarkan itu kepada anak-anak kita. Ini nasihat saya sampaikan karena saya dulu anak pesantren. Habis SD di Banjarmasin, lalu keluar ke Jawa, SMP, SMA, sampai kuliah semuanya di luar. Jadi saya kurang begitu mengenal tentang keturunan bapak, keturunan ibu. Nah, ini nasihat saya agar jangan sampai seperti saya. Meskipun anak-anaknya di pesantren atau di sekolah-sekolah luar, maka hendaknya kenalkan kerabat-kerabatnya, rahim-rahimnya. Ya, kalau musim liburan nih, misalkan pas nanti akhir tahun liburan, biasanya ada liburan semester akhir tahun, maka salah satunya adalah program bersilaturahim ke keluarga. Kumpulkan tuh, apalagi COVID sudah mulai benar-benar melandai, ya, kumpulkan keluarga, kenalkan. Nah, ini saudara-saudaranya bapak, kenalkan tuh. Ini saudara-saudarinya ibu, kenalkan itu. Ini adalah nenek dan ini adalah saudara-saudaranya nenek, kenalkan itu. Ya, agar tidak seperti saya. Saya sekarang susah, harus mencari ke kuburan-kuburan. Ya, ini kuburan siapa? Saya tanya sampai saya tahu. Saya catat itu. Saya catat. Karena itu termasuk dari bagian agama. Agar kita tahu bahwasanya memang kita keturunan yang bukan dari keturunan, mohon maaf, perzinahan.
Ini tidak merendahkan orang yang mungkin bapak ibunya berzina, kemudian dia dinasabkan kepada ibunya karena bapaknya tidak sah untuk dinasabkan kepadanya. Tetapi ini untuk mengajari kita dan anak-anak kita agar memperhatikan nasab. Taib. Beliau dilahirkan di daerah namanya Uyainah. Uyainah sekarang dekat dengan Qasim atau Qasim, Qasim, yaitu dekat dengan ibu kota kerajaan Arab Saudi, Riyadh. Kota Riyadh, Uyainah. Dilahirkan pada tahun 1115. 1115. Ya. Kemudian diwafatkan di daerah Dir'iyah namanya. Ini hampir sama, dekat-dekat dengan Qasim, dekat dengan kota Riyadh. Diwafatkan pada tahun 1206 Hijriyah. Kita sekarang berapa? 1444 Hijriyah. Berarti sekitar 200-an tahun yang lalu beliau ini hidup. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu, saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung membaca matan kita. Penulis rahimahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima rabbal 'arsyil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bahas dulu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah ketika seseorang mengucap bismillah dalam mengerjakan sesuatu, maksudnya dia sedang memohon kepada Allah. Jadi seakan-akan dia mengucapkan, ya Allah, dengan berkat namamu aku mengerjakan perbuatan ini, maka berkahilah. Paham ya? Kan di dalam zikir-zikir kepribadian seorang muslim banyak ucapan apa? Bismillah. Seperti contohnya, masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah, memakai sandal bismillah, ya, mau makan bismillah, bahkan mau bergaul dengan istri bismillah. Maka apa maksudnya? Ketika orang misalkan mau minum, ngucapin bismillah baru dia minum. Maksudnya adalah, ya Allah, dengan mengucap namamu aku memohon berkah pada minumku ini. Paham ya? Ketika mau makan mengucapkan bismillah, maka maksudnya adalah, ya Allah, dengan meminta berkah dari namamu aku meminta berkah pada makananku ini. Makanya ada orang ketika makan tidak kenyang-kenyang, ternyata dia tidak mengucap apa? Bismillah. Karena orang yang tidak mengucap bismillah, maka berarti dia makan dengan syaitan, makanya tidak kenyang-kenyang. Baik, paham sekarang ya? Apa maksud ucapan bismillah? Yaitu, ya Allah, aku memohon keberkahan dengan nama-namamu atas perbuatan ini. Entah ketika naik kendaraan kita mengucapkan apa? Bismillah. Bismillah. Ya. Kemudian ketika kita mau makan kita mengucapkan apa? Bismillah. Itu maksudnya, ya Allah, dengan nama-namamu aku meminta keberkahan atas apa yang aku perbuat sekarang ini. Tergantung perbuatannya apa, maka seseorang mengucapkan bismillah. Taib. Apa arti? Kalau tadi itu maknanya. Apa arti bismillahirrahmanirrahim? Nah, begini baca kitabnya. Kita sekarang mengucapkan bismillah. Apa arti Allah?
Allah artinya adalah Zatul Uluhiyah, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah adalah Zatul Uluhiyah, yaitu zat yang paling berhak diibadahi. Itu Allah. Sebagian ulama ada yang mengatakan Allah diambil dari kata alaha ya'lahu. Artinya abada ya'budu. Artinya adalah zat yang diibadahi, yang paling berhak diibadahi. Baik. Timbul pertanyaan, mengapa Allah paling berhak diibadahi? Mengapa Yesus tidak berhak untuk diibadahi? Mengapa sapi tidak berhak untuk diibadahi? Mengapa patung tidak berhak diibadahi? Mengapa bebatuan, kemudian berhala-berhala tidak berhak untuk diibadahi? Mengapa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi? Makanya disebut dengan Allah, maknanya adalah Zatul Uluhiyah. Jadi kalau ada orang bertanya kepada Bapak sekarang sudah tahu arti Allah itu apa sih? Apa jawabannya? Zatul Uluhiyah. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti panitia bisa menyediakan saya papan tulisnya. Zatul Uluhiyah. Nah, karena harus menulis bahasa Arabnya. Ya. Dan seorang muslim semestinya minimal bisa nulis bahasa Arab. Zatul Uluhiyah. Zat yang paling berhak untuk diibadahi. Mengapa? Karena hanya Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Maka hanya Allah yang paling berhak didoai, dimintai, diibadahi. Gitu ya. Apa jawabannya sekarang? Apa jawabannya tadi? Mengapa Allah yang paling berhak diibadahi? Karena Allah lah satu-satunya yang mencipta, mengatur, dan berkuasa. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya cuma lihat. Ayat pertama di dalam Al-Quran tentang tauhid dan perintah untuk bertauhid. Perintah untuk bertauhid. Surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu. Wahai manusia, beribadahlah kalian. Mengapa beribadah kepada Allah? Karena Rabbakumul ladzi khalaqakum. Karena Allah Rabb. Allah adalah Rabb. Apa itu Rabb? Yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa. Itu Rabb namanya. Mencipta, mengatur, berkuasa. Berarti mengapa kita hanya beribadah kepada Allah? Karena selain Allah tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Hanya Allah yang mempunyai rububiyah, Rabb. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Mengapa Allah satu-satunya yang dipuji, diibadahi? Karena Allah Rabbul Alamin, satu-satunya. Selain Allah tidak mencipta, selain Allah tidak mengatur, selain Allah tidak berkuasa. Taib, itu arti Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Zatul Rahmah Al-Wasi'ah. Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang luas tanpa batas. Semua manusia dapat rahmat Allah. Semua jin dapat rahmat Allah. Semua binatang bahkan alam semesta dapat rahmat Allah. Itu arti Rahman. Zat yang memiliki rahmat yang luas tanpa batas. Mau dia muslim, mau dia kafir, dapat rahmat Allah. Setuju nggak? Hah? Orang kafir dapat rahmat Allah nggak? Dapat. Contohnya apa? Nah, dia bisa hidup.
dia bisa makan, dia bisa minum. Itu dapat rahmat Allah tuh. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak bisa hidup dia di dunia. Makanya Rahman itu rahmat Allah yang luas tanpa batas. Mau dia beriman, gak beriman, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, kaya, miskin, semuanya dapat rahmat Allah. Itu diambil dari kata apa? Ar-Rahman. Nah, di sini sedikit menyimpang. Nah, ini penyakit saya nih. Menyimpangnya ini kadang-kadang lama terus. Jadi matanya hilang nanti. Ya. Tapi kadang-kadang penting itu. Rahman nama khusus milik Allah. Tidak boleh manusia diberi nama dengannya. Makanya kalau ada nama orang Rahman di depannya tanpa abdu, tidak boleh. Rahman Idris misalnya nggak boleh. Rahman Kuais misalnya nggak boleh. Harus pakai apa? Abdurrahman. Ada nama-nama yang tidak boleh diberi nama kecuali Allah dengan nama tersebut. Contoh, Al-Khaliq. Khaliq. Ada nggak nama teman bapak Khaliq? Nah, tanpa abdu nggak boleh. Harus Abdul Khaliq. Karena tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Razzaq, yang maha luas rezekinya tanpa batas. Maka tidak boleh bernama Razzaq kecuali di depannya harus ada kata apa? Abdu. Abdur Razzaq. Karena tidak ada yang memiliki rezeki yang luas tanpa batas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Dzatur rahmah al-mutawasilah. Zat yang memiliki rahmat yang terus menerus. Kalau tadi luas, ini terus menerus. Nah, sekarang berarti paham ya bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman kata kuncinya apa? Luas. Rahmatnya luas. Ar-Rahim kata kuncinya apa? Terus menerus. Makanya rahmat Allah yang berupa Rahim itu sampai hari kiamat, tapi khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahim terhadap orang-orang yang beriman. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Rahmat Allah terus menerus sampai hari kiamat, tapi khusus di hari kiamat hanya untuk orang beriman. Itu diambil dari kata-kata Rahim. Itu diambil dari kata-kata Rahim. Baik. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sesudah kita pahami apa itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim, apa itu arti dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membawakan Bismillahirrahmanirrahim dalam matannya ini adalah karena beberapa sebab. Beliau membawakan Bismillahirrahmanirrahim ditulis pertama kali dalam matannya karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, mengikuti Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kalimat pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mencontoh Al-Quran. Yang kedua, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat-surat beliau, dalam surat-surat beliau kepada para raja dan penguasa. Beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin
Rasulillah ila azimir Rum Hirakl. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar Raja Romawi Heraklius. Nah, gitu. Ya. Jadi beliau penulis kita. Kenapa mulai bismillah? Mencontoh Al-Qur'an yang pertama, yang kedua mencontoh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, kalau WA itu gimana? Apakah hukumnya sama dengan surat sehingga kita mencontoh Rasul? Jadi kalau seandainya kita nulis nggak usah salam, tapi bismillah, maka wallahu alam, saya lebih menguatkan pendapat ulama bahwa WA itu adalah seperti orang ngobrol, cuma online. Makanya kalau lama kita tidak bersuah, lebih baik yang ditulis pertama kali apa? Assalamualaikum. Saya pernah tuh agak mengkritik, sebenarnya bukan marah, mengkritik kepada sebagian orang yang datang-datang ya ngirim WA gitu. Sering tuh jamaah begitu. Ya, tanpa salam, tanpa kalam, ngirim link. Ustaz, bantah itu tuh. Ente siapa? Ya, saya bilang antum masuk rumah orang tanpa salam. WA itu hampir sama dengan ngobrol. Maka ketika kita belum bertemu, bahkan ketika kita ini ada tiang kan, ketika kita ini asalnya ngobrol, kemudian diselingi dengan tiang, maka apa yang harus dilakukan lagi? Salam. Saya lebih condong pada pendapat itu. Kenapa? Karena sebagian ada orang yang mengatakan bahwa WA itu seperti surat, makanya dia nggak salam, ngucapin apa? Bismillah. Ya, lebih baik salam, baru setelah itu ngobrol. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, yang ketiga, bertabarruk dengan nama Allah. Sebab yang ketiga, kenapa penulis mengucapkan Bismillah? Bertabarruk dengan nama Allah. Seperti yang sudah kita ucapkan tadi. Makna orang kalau mengucapkan bismillah kalau mau makan, apa maknanya? Ya Allah, dengan berkah namamu aku makan. Nah, itu maksudnya. Dengan berkah namamu aku minum. Dengan berkah namamu aku memohon dari makanan ini keberkahan, dari kendaraan ini kebaikan. Makanya orang kalau ada kisah di Arab Saudi ada komisi pemberantasan sihir dan dukun, KPSD. Kalau di kita kan KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sana ada KPSD, namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar. Yaitu semacam apa ya, hayah itu divisi lah, bagian amar ma'ruf nahi munkar, polisi keagamaannya Arab Saudi. Suatu ketika, nah ini saya ingin cerita, nah ini menyimpang nih ya dari tema, tapi nggak apa-apa lah. Suatu ketika polisi-polisi ini ingin nangkep seorang tukang sihir. Bapak tahu mereka mengintainya di mana? Di masjid. Jadi tukang sihir terkadang terlihat ahli ibadah. Terlihat ahli ibadah. Tasbihnya panjang, ya, jenggotnya panjang. Jangan tertipu. Karena ada tanda-tanda tersendiri tukang sihir. Maka ketika dia keluar dari masjid ditangkap. Ketika ditangkap, tukang sihir ini nangis. Ketika nangis sama kepala KPSD-nya itu, kenapa engkau menangis? Engkau takut akan siksa, akan hukuman pidana? Maka kata si tukang sihir, tukang dukunnya, enggak, saya tidak takut. Saya nangis karena saya ini banyak peliharaan jin. Nah, ini tukang sihir beneran nih, bukan tukang sihir gadungan. Saya ini banyak peliharaan jin.
Kenapa saya mau ditangkap? Jin-jin saya tidak memberitahu saya. Maka kata Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil namanya, ketua KPSD waktu itu di Riyadh, beliau mengatakan, mungkin kamu kurang sesaji kepada jin piaraanmu. Kata dia, enggak, saya punya perawan di rumah. Bapak Ibu, orang kalau sudah tukang sihir, tukang dukun beneran, asli pakai sat, asli. Ya. Itu urusan seks sudah lewat. Urusan seks sudah lewat. Yang mereka pikirkan sekarang bagaimana bisa mengabdi kepada jin. Lalu perawan tadi tujuannya apa? Ketika si perawan ini haid, diambil darahnya, kemudian dituliskan ayat kursi. Itu mengabdi kepada jin begitu. Maka dia mengatakan, oh enggak, saya punya perawan di rumah. Maksudnya itu, bukan untuk seks. Lalu, kalau begitu kami tahu, kata ketua KPSD-nya. Ketika kami keluar dari rumah dan kantor, kami mengucapkan Bismillah, tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang keluar rumah membaca doa ini, faqad hudiya wa kufiya wa uqiya. Dia diberi petunjuk. Buktinya kami dapat petunjuk untuk menangkap kamu. Yang kedua, kami dicukupkan dan kami dijaga. Tidak ada jin-jin kamu yang bisa melahan kami. Nah, ini berkahnya Bismillah ketika kita baca. Maka sebab yang ketiga adalah bertabaruk dengan Bismillah. Maka saya nasihatkan Bapak Ibu, apapun yang kerjakan selama itu mulia, ucapkan Bismillah. Niscaya ada berkahnya. Mau makan, minum, pakai pakaian, keluar rumah, masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid, Bismillah. Mau bergaul dengan istri, Bismillah. Ngerjakan apa saja, Bismillah. Ya, selama itu hal-hal yang mulia. Yang keempat adalah mengikuti para salafus saleh, para sahabat Nabi dan juga para ulama-ulama. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam kitab sahih beliau memulai pertama kali kitab sahihnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Taib, bismillah. Ada hadis yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, riwayat Imam Ibnu Majah. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia adalah terputus berkahnya. Ini hadis ini lemah, tetapi seluruh ulama atau minimal kebanyakan para ulama mengamalkannya. Maka mulailah sesuatu yang mulia-mulia dengan Bismillah. Buka toko, Bismillah. Ya, mengantarkan anak, Bismillah. Kemudian memulai hari, Bismillah. Mulailah dengan Bismillah. Semuanya mulai dengan Bismillah agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai itu, lalu penulis berkata, ini lanjutannya, As'alullahal karim, aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabbal arsyil azim, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Di sini penulis mendoakan orang yang mempelajari matannya ini. Dan ini berarti guru mendoakan muridnya. Ini menunjukkan bahwa guru tersebut penyayang, ingin kebaikan untuk muridnya.
Saya punya pengalaman dulu ketika masih menjadi mahasiswa di Masjid Nabawi. Saya nyetor Al-Quran, hafalan sampai selesai 30, alhamdulillah, kepada Syekh Ubaidullah Al-Afghan. Setiap kali kita keliru dalam nyetor Al-Quran, maka beliau mengatakan, Allahumma kfina syarrak. Ya Allah, cukupkan keburukan muridku ini. Ya. Itu berarti kita sedang salah tuh. Ya, jangan amin, jangan. Ente salah itu. Ya, Allahumma kfina syarrak. Nah, ini bisa dipakai oleh orang tua. Daripada ngumpat-ngumpat nggak jelas terhadap anak yang mungkin sedang nakal, dasar lo, brengsek. Ya. Dasar lo, anak kucing. Berarti bapaknya kucing. Ya, jauhi ucapan-ucapan umpatan-umpatan. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi. Seorang yang beriman bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, mengumpat, berkata kasar, berkata kotor. Nah, Allahumma kfina syarrak. Nah, seperti ini. Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sebelum menyebutkan apa yang ingin beliau sebutkan dari ilmu, beliau mendoakan dulu murid-muridnya yang belajar matan beliau. Nah, ini adab seorang pengajar terhadap muridnya, adab orang tua terhadap anak-anaknya. Sering-sering mendoakan anak-anaknya, jangan pernah terputus Bapak Ibu. Dan sedikit tentang doa. Ad-du'a yaf'alu al-mustahili indan nas. Doa mengerjakan sesuatu yang menurut manusia mustahil. Menurut manusia mustahil. Jangan pernah remehkan doa. Berdoalah kepada Allah. Ustaz, susah Ustaz. Gak bisa berubah tuh suami, gak bisa berubah. Doa mengerjakan sesuatu yang mustahil menurut manusia. Baik. Maka beliau berdoa di sini. Ya Allah, aku memohon wahai Allah aku memohon kepada Allah yang mulia. Al-Karim di sini adalah yang mulia. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terutama dalam menimba ilmu agama, sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, pahamkan dia tentang agama. Sering-sering berdoa, ya, terutama dalam menimba ilmu agama. Kadang-kadang kita di hadapan kita pagi-pagi habis subuh, kita sudah semangat nih baca Quran. Di hadapan kita ada Quran, sampingnya ada handphone. Ya Allah, kenapa yang dibuka tuh handphone? Padahal niat dari masjid sampai rumah baca Quran. Ya, dan apalagi kadang-kadang kalau sudah baca handphone, murojaah Facebook, Instagram, itu nggak ada ngantuk-ngantuknya tuh. Tapi giliran baca Al-Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonir. Ente setannya. Ya. Maka harus dipaksa, harus dihilangkan. Dihilangkan dulu baru nanti baca dulu. Nah, ini pentingnya doa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Terutama kita nggak tahu ya, kita tidak tahu. Kadang-kadang yang kita lihat kok baik, kemudian berubah 180 derajat menjadi buruk. Maka berdoalah kepada Allah. Kita nggak tahu kapan ujian itu datang. Kapan ujian itu datang kita nggak tahu. Ada doa yang menarik yang patut kita renungkan, dibaca. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu. Wa tahawuli afiatik, berubahnya afiat, keselamatan, kenyamanan hidup, hidayah, petunjuk, berubahnya afiat. Kita nggak tahu kapan itu datang. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu suami kita
dapat ujian mungkin dengan perempuan di kantornya di luar sana. Kita nggak tahu, istri kita mungkin sedang main media sosial, kenal dengan laki-laki, akhirnya lebih nyaman berhubungan dengan laki-laki yang haram tersebut dibandingkan dengan kita, nggak tahu. Berdoalah kepada Allah. Maka ingat sekali tadi, ad-du'a yaf'alul mustahil 'indan nas. Doa mengerjakan sesuatu yang mustahil menurut manusia. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan as'alullahal karim rabbal arsyil azim. Aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabb arsy yang agung. Di sini penulis ingin mengajarkan kepada kita, salah satu adab dalam berdoa adalah menggunakan nama-nama Allah yang husna. Ya, menggunakan nama-nama Allah yang husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Berdoalah dengannya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Mana nama Allah yang mulia tadi? As'alullahal karima rabbal arsyil azim. Aku memohon kepada Allah yang mulia, Al-Karim, itu nama Allah. Rabb, itu nama Allah. Arsy yang agung. Ini, maka adab dalam berdoa yaitu mengucapkan nama-nama Allah yang husna sehingga kita dikabulkan oleh Allah doanya. Kemudian di sini dikatakan Rabbal Arsyil Azim, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ini menunjukkan bahwa arsy adalah makhluk. Arsy adalah makhluk dan dia makhluk paling besar. Makhluk yang pernah Allah ciptakan yang paling besar adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa doanya? An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menolongmu di dunia dan di akhirat. Ini doa pertama dari penulis matan. Menolongmu di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu wa an yaj'alaka mubarakan ainama kunta. Nah ini Pak. Dan semoga Allah menjadikan engkau penuh dengan berkah dimanapun kamu berada. Ini doa yang kedua. Penuh dengan berkah dimanapun kamu berada. Usahakan Pak, kita menjadi orang yang penuh dengan kebaikan dimanapun kita berada. Di masjid, di kantor, di pasar, di jalanan, penuh dengan berkah. Maksud berkah di sini apa? Kebaikan. Di jalanan, maka yang memerlukan bantuan kita bantu. Minimal jangan menyakiti orang. Kalau tidak bisa berkorban dengan harta atau tenaga, minimal jangan nyakitin orang. Minimal senyum kepada orang. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan satu kebaikan walaupun bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah tersenyum. Itu doa yang kedua. Semoga Allah menjadikan engkau penuh dengan berkah. Berkah maksudnya adalah kebaikan. Dimanapun Pak, jadilah keberkahan bagi orang lain. Bukan malah menjadi keburukan bagi orang lain. Yang ketiga, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza idznaba istaghfar. Dan semoga Allah menjadikan engkau seorang yang jika diberi bersyukur. Satu ya, jika diuji bersabar. Dua, jika berdosa istighfar. Kemudian penulis mengatakan fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Sungguh tiga perkara tersebut tanda kebahagiaan. Silahkan Pak, amalkan ini masing-masing.
Dapat nikmat apa? Bersyukur. Jika diuji dengan musibah, bersabar. Jika berdosa, istighfar. Ini 3 sesuatu yang sangat patut untuk dibahas dan dipanjangkan sedikit pembahasannya. Akan tetapi waktu kita habis 1 jam, kita ingin masuk kepada sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka 3 ini insya Allah bulan depan kita akan bahas. Itulah 3 tanda kebahagiaan. Apa tadi Pak? Yang pertama, jika diberi maka bersyukur. Jika diuji maka bersabar. Yang ketiga, jika berdosa maka beristighfar. Itulah tanda orang yang bahagia. Mengapa mendapatkan kebahagiaan? Nanti kita akan kupas apa itu syukur, apa itu sabar, apa itu istighfar. Mudah-mudahan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini baru pendahuluan. Ya, 4 kaedahnya belum. Maka harus bersabar. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada mic kah? Tidak ada. Silakan Pak. Anda belum bisa membedakan mana yang basmalah, mana yang tasbih. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah dalam penggunaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini bertanya, bagaimana cara membedakan antara kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lengkap atau hanya mengucapkan Bismillah? Kapan, bagaimana, di mana, waktunya kapan gitu ya. Maka jawabannya adalah dikembalikan kepada dalil. Kapan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap? Jika ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan kapan kita mengucapkan hanya Bismillah jika ada dalil yang menunjukkan hal itu. Seperti misalkan hadis tentang makan dari riwayat Bukhari dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak kecil umur 5 tahun duduk di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab biasanya makan pakai nampan, makannya bersama-sama. Ya. Maka anak kecil ini mungkin di sana mungkin pahanya, di sana mungkin dagingnya, ya. Dia diam gitu. Makan yang dia inginkan. Akhirnya tangannya ke sana kemari. Padahal adab orang makan bersama satu nampan, makan apa yang di depan. Ustaz, depan saya sambal semua, Ustaz. Maka adabnya bagaimana? Yang di sana daging semua. Adabnya diketengahkan. Enggak paham dia, Ustaz. Ya itu lain hal lagi ya. Pokoknya adabnya diketengahkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW melihat anak ini yang masih kecil, tangannya ke sana kemari, beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil, qul bismillah." Makanlah dengan mengucap bismillah. Nah, di situ Rasulullah SAW tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Adanya. Hah? Azan? Subhanallah. Baik. Boleh melanjutkan sedikit? Ya. Rasulullah SAW tidak mengucap bismillah. Maka bismillahirrahmanirrahim cukup dengan bismillah. Sama dengan ketika mau menggauli istri. Maka mengucapkan apa? Idza ata ahadukum ahlahu faqul bismillah. Jika salah seorang di antara kalian ingin menggauli istrinya, maka ucapkan bismillah. Enggak usah pakai ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang tidak ada dalilnya pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, maka jika dipakaikan menjadi bid'ah. Nah, gitu ya. Jadi kembalikan kepada dalil. Cukup kiranya ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.